Hikmat itu bukan pengetahuan. Hikmat itu pengenalan akan Tuhan. Amin. Saya kasih contoh aja sederhana, pengenalan dan pengetahuan. Saya pernah sekali dalam sebuah situasi terjadi kelepasan. Waktu terjadi kelepasan itu, ada beberapa teman itu, ada beberapa orang Kristen yang kalau setelah pelayanan itu gembar-gemborkan. Bukannya dia itu tenang aja, yang penting kenal Tuhan. Ada orang Kristen yang selalu mengizinkan dirinya banyak gaya. Jadi kita harus mawas diri soal begituan, termasuk hamba Tuhan. Suatu dalam sebuah situasi, saya masih ingat, waktu itu di luar negeri, ada orang yang suka gembar-gembor ini itu, lalu ada orang kesurupan. Kelihatannya dia semacam ikut okultisme atau ajaran sesat, atau bahkan gereja setan. Saya masih ingat kok, ini orang-orang yang suka ngomong tentang ini itu, waktu zaman saya sekolah. Dan waktu setannya mulai bereaksi, itu beneran, kalau setan beneran ya, bukan yang pura-pura ya, itu kuat banget loh. Itu dipegang berapa orang gak mempan, karena Anda gak bisa melawan setan dengan kekuatan badan. Wah, gak bisa. Ada yang langsung ketakutan. Saya langsung lihat pucat wajah orang yang suka gembar-gembor itu. Semua teorinya gak berhasil. Ya saya gak ketawa sih, cuman ya ketawa di hati. Ada satu lagi itu yang emosi. Karena dia kena tampar, dia mau tampar kembali. Saya bilang, bukan dia yang menamparmu itu setan yang lagi kekerasan. Orangnya mau ditampar, ada satu yang emosian, kedagingan, tidak menolong apa-apa. Hanya membuat keruh keadaan. Saya suruh dia minggir. Yang sok-sokan saya bilang, tenang aja. Sudah, kamu takut kan? Saya tidak ngomong takut, itu takut dia tersinggung. Udah, minggir saya aja. Saya cuma dengan tenang. Saya belajar, bukan saya sok jagoan, enggak. Enggak takut tuh saya. Ada kekerasan, saya bilang lepaskan, jangan gitu tangannya nanti setelah setannya keluar. Orang itu harus ke rumah sakit, lebam semua. Enggak ada salahnya orang itu sudah ditawan kok masih harus disiksa oleh hamba-hamba Tuhan. Lepaskan. Pada saat itu ternyata instruksi saya untuk dilepaskan itu menjadi sesuatu banget gitu loh. Dibicarakan saat itu, tidak lama setelah itu ada suatu sesi kelas gimana. Mereka tuh eksperimentasi, mereka sukanya studi. Saya lebih suka mengenal Tuhan diam-diam daripada studi-studian yang gitu-gitu. Dan lalu saya beritahu, lepaskan. Waktu saya lepaskan itu roh jahatnya lihat, tidak bergerak. Tadi, memberontak, sekarang tidak bergerak. Saya cuma bilang, in Jesus name. Dia bilang, orang ini milik Tuhan, sudah ditebus. You have no right. Come out. Dalam pelayanan ya. Keluar dalam nama Yesus. Blok kayak orang mati. Seperti di cerita-cerita Injil. Ini bukan inti story-nya. Story-nya di sini setelah selesai itu semua lewat. Itu orang-orang tanya sama saya, kamu kok enggak takut? Saya bilang, aku kenal kok siapa yang pegang kendali ruangan ini. Saya bilang, kamu tahu aku kenal. Dia bilang, kok bisa kamu tenang? Apa kamu ada trik-trik khusus? Gak ada. Gue kenal aja. Kenal aja sama yang berkuasa di ruangan ini. Ngapain takut kayak gitu? Setan malah tahu kamu itu ketakutan. Harusnya kalau kamu takut, ada satu takut yang melenyapkan semua macam takut, kata Pastor Yohanes. Kamu takut sama Tuhan, kamu tidak takut sama setan. Saya mau ceritakan pada Anda sebuah pengalaman yang membuat setelah saya pulang, saya pun merenungkan, Tuhan, aku mau berjalan di jalur pengenalan ini. Hikmat itu bukan sok-sokan dan sok tahu. Hikmat itu kenal satu. For I know whom I have believed in, and I am persuaded that He is able. Dia mampu, dia sanggup. Saya berdoa, makanya itu hikmat itu tidak bisa lepas dari iman. Itu menjadi lingkaran Tuhan. Semakin kau berhikmat, semakin kau beriman. Makanya saya nggak percaya kalau orang berhikmat semakin Farisi, itu nggak mungkin. Lalu semakin anti Roh Kudus, semakin anti percaya, semakin anti mujizat, itu bukan hikmat. Tapi saya nggak percaya orang kalau sungguh-sungguh beriman, jadi orang itu bodoh sekali, kurang bijaksana dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam hubungan dengan orang itu nggak punya hikmat. Itu bukan iman, itu kenekatan. Hikmat dan iman itu seperti saudara kembar yang jalan selalu bersama-sama, identikal. Kalau Anda merasa kurang iman, mintalah hikmat pada Tuhan. Tuhan, aku minta hikmat. Yakobus pasal 1, barang siapa minta hikmat diberikan oleh Tuhan. Tuhan tidak mengungkit-ungkit. Tapi murid-murid juga pernah minta dari sisi twin satunya lagi. Dia berkata, tambahkan iman kami. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi aja, kamu bisa berkata kepada gunung ini beranjaklah.
saya mau kita untuk mengerti bahwa ketika kita bertambah dalam hikmat Allah, ketika kita semakin mengenal Tuhan, semakin kita itu baca firman, hikmat itu bertambah. Hikmat bertambah, nanti waktu Anda alami masalah kehidupan, orang akan kaget dan terkejut di sekeliling Anda. Kok kamu enggak panik ya? Enggak tahu. Aku tenang sebab aku tahu Tuhan, aku kenal Tuhan. Sedia payung sebelum hujan. Kebanyakan orang kalau sudah kena masalah baru cari iman. Nah disitulah, itu kurang bijaksana. Aku kuatkan imanku. Nggak usah, iman itu gunanya ketika masalah belum tiba, sudah ada. Dan waktu masalah datang mengetuk pintu, kita tenang menghadapinya. Faith you must have before your problems arise. Makanya kalau kita setiap kali datang ke gereja itu kita nambah hikmat. Kita nggak hanya mendengarkan firman seperti ini, tapi hati kita ingin mengenal Tuhan. Kalau kita datang ke gereja dengan kerinduan untuk mengenal Tuhan, Tuhan akan memperkenalkan diri. Tapi kalau kita datang ke gereja asal-asalan, Anda pulang paling membawa pengetahuan, itu pun kalau tidak ditulis, tidak direferensi lagi, cepat menguap. Saya ingin Anda mengerti bahwa kenapa ada orang miskin yang berhikmat di kota itu bisa menyelamatkan kota. Bukan karena dia hebat, tapi karena dia siap menghadapi kepungan itu. You must have and acquire wisdom. Lebih daripada emas, perak, permata. Karena orang punya semua harta tapi tidak bijaksana. Suatu hari Tuhan akan izinkan masalahnya, mencekiknya demikian rupa. Harta bendanya tidak bisa tolong dia. If you must prepare yourself for anything. Kalau Anda perlu mempersiapkan hidupmu untuk sesuatu, minta hikmat sama Tuhan. Hari-hari ini itu jangan pernah jemu berkata, Lord give me wisdom.